Subri. Jadi kemarin Bu Desa menghubungi saya, katanya ada permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi rencananya saya mau melakukan percakapan coaching nanti bersama Bu Desa. Oke, kalau itu boleh nggak saya jadi pengamatnya nanti saat ini melakukan percakapan ini? Tentu saja boleh Ibu. Jadi nanti akan ada yang memberikan umpan balik nanti kepada saya saat nanti proses coaching saya laksanakan. Oke, kalau gitu nanti saat percakapan itu berlangsung saya akan ikut mendengarkan. Kemudian nanti saya akan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Boleh ya? Ya, tentu saja boleh. Nanti dalam proses percakapan coaching yang Ibu lakukan ada beberapa hal yang akan saya nilai dari percakapan Ibu itu. Misalnya yang pertama tentang prinsip coaching apa yang akan Ibu lakukan. Terus nanti dari prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi yang mana nanti yang sudah Ibu lakukan. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, jadi nanti dalam percakapan yang akan Ibu lakukan sama Bu Desa, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Nah, jadi kan di sana ada 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama presence, jadi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya mau tingkatkan di sana itu yang ketiga Ibu, yaitu tentang penyampaian pertanyaan yang berbobot pada coaching seperti itu. Oke, jadi yang menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, itu yang mau saya tingkatkan. Jadi nanti saya fokusnya ke bagian yang ketiga ya. Iya, yang boleh. Oke, jadi dari kompetensi coaching yang pengen Ibu kembangkan tadi, spesifiknya tentang pemberian pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan peningkatan kompetensi itu seperti apa? Jadi nanti indikator ketercapaian dari kompetensi itu bisa terlihat jika saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi umpan balik dari coach itu sendiri. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan telah merupakan pertanyaan yang terbuka, dan dimana nanti coach juga bisa memahami pertanyaan yang saya sampaikan seperti itu, dan menggali informasi lebih dalam lagi tentang potensi dari coach itu sendiri. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan ya, terkait tentang berbobot. Iya. Oke, nanti setelah percakapan coachingnya selesai, mungkin saya akan lakukan berikan umpan balik terhadap apa yang sudah Ibu lakukan dari hasil catatan saya selama memperhatikan percakapan yang Ibu lakukan. Nanti saya sampaikan di akhirnya, mudah. Ya, itu sangat saya harapkan Ibu Subri, karena nanti kedepannya pastilah itu akan sangat bermanfaat untuk saya nanti melakukan proses coaching yang selanjutnya bersama rekan guru yang lainnya ataupun bersama siswa. Oke, baik. Jadi nanti di mana kira-kira mau dilaksanakan proses coachingnya sama Bu Desa? Ya, nanti Bu Desa akan sebentar lagi saya hubungi untuk datang ke sini, langsung di sini Ibu. Jadi saya tunggu ya. Iya. Selamat siang Ibu Desa. Selamat siang Bu Tani. Nah, ada keperluan apa ini mau bertemu dengan saya hari ini? Inilah Bu, saya ingin ngobrol sebentar tentang pembelajaran di kelas. Lalu terima kasih dulu sebelumnya ya Bu, sudah memberikan saya waktu untuk melakukan coaching ini. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan masalah yang terjadi pada pembelajaran. Jadi nanti tujuan akhir yang Ibu harapkan dari pertemuan ini untuk apa kira-kira? Saya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada pembelajaran saya, terutama misalkan saya harus merancang pembelajaran seperti apa sih agar mereka itu aktif dan tetap fokus dalam kelas. Nah, jadi bisa Ibu ceritakan secara detail seperti apa permasalahan yang Ibu hadapi di kelas? Nah, ini saya kan ngajar kelas 10 Bu. Nah, di kelas 10 itu kurikulum merdeka. Nah, karena pandemi ini kan waktu awal kita daring. Iya. Nah, daring, habis itu sekarang dia masuk ke SMA kelas 10, dia sudah langsung luring. Nah, ternyata dari pembelajaran saya di eksponen dan bentuk akar serta logaritma Dan bentuk akar ya. ya, eksponen, bentuk akar dan logaritma, ternyata masih banyak yang belum memahami, dan ketika saya tanyakan dia tidak aktif di kelas. Nah, kira-kira untuk memahami pembelajaran kayak eksponen, bentuk
akar dan logaritma ini ada potensi apa yang harus dia kuasai sebelumnya, ya mungkin yang itu belum dikuasai sehingga mereka itu seperti itu kemampuannya sekarang pada saat kelas 10. Nah, kalau kelas 10 seharusnya dia harus menguasai pembelajaran pangkat dulu. Pangkat itu kan sudah dia pelajari sebenarnya di kelas 8 waktu saat SMP. Mungkin karena daring mereka lupa atau bagaimana, kita nggak tahu kan. Habis itu di kelas juga sering diam siswanya. Saya tanya diam, habis itu dia nggak mau aktif, selain itu kadang-kadang saya lihat dia tidak fokus gitu. Jadi kira-kira selain karena pandemi ya, waktu mereka masih SMP kelas 9 itu, selain pandemi, apa yang menyebabkan anak-anak itu menjadi bosan, tidak aktif di dalam pembelajaran itu? Kira-kira apa ya Bu ya? Atau mungkin gini ya, karena dia kan baru login pertama kali, setelah lama dia daring, saya juga memberikan pembelajaran itu baru secara menjelaskan ceramah langsung. Nah, bisa saja mungkin dia bosan ya Bu ya, saya nggak tahu juga. Habis itu inginnya saya sekarang itu kedepannya pada saat pembelajaran bab 2 yaitu barisan aritmetika, saya maunya meningkatkan keaktifan dari siswa tersebut tentang dengan diskusi. Lalu ya bagi murid yang tidak fokus itu mungkin saya akan berikan stop di sana. Jadi bagaimana kira-kira baiknya Bu? Coba Ibu jelaskan secara detail lagi rencana aksi yang mau Ibu lakukan, misalnya untuk meningkatkan keaktifan murid itu seperti apa detailnya rencana Ibu? Kalau saya sih berpikir seperti ini, mungkin pada awal pembelajaran saya belum melakukan tes diagnostik kan gitu Bu. Iya. Nah, di tes awal tersebut saya maunya mencari, ada rubrik-rubrik penilaian di sana, mencari kesiapan belajar siswa itu seperti apa biar tidak terulang lagi dalam pembelajaran sebelumnya. Lalu yang kedua itu saya akan merancang RPP yang berdiferensiasi Bu. Yang berdiferensiasi plus karena tadi tidak fokus saya lihat kan, itu mungkin saya masukkan itu pembelajaran sosial dan emosionalnya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa hal yang mau Ibu lakukan. Pertama, Ibu lakukan dulu tes diagnostik biar lihat Ibu tahu kesiapan belajar murid. Kemudian nanti Ibu akan merancang pembelajaran EPP berdiferensiasi dan juga di sini memberikan pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah, di sana juga dalam pembelajaran diferensiasi mungkin saya fokus ke konten dan prosesnya kayaknya Bu. Karena kalau dulu kan saya ceramah aja atau diskusi saja siswanya. Nah, di sana saya mau memberikan konten, itu saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa setelah saya mendapatkan tes awal tersebut. Misalkan saya memberikan video, PowerPoint, modul, berupa tes atau audio, itu seperti itu. Dan di proses itu mungkin saya lakukan diskusi, tapi dengan kelompok kecil agar mereka saling aktif. Setelah itu melakukan presentasi. Jadi ini rencananya udah bagus sekali ya Bu. Jadi pertama Ibu akan lakukan tes diagnostik biar kita juga tahu kesiapan belajar murid-murid itu seperti apa. Apakah mereka sudah menguasai misalnya seperti tadi pangkat agar bisa belajar eksponen dan sebagainya. Kemudian Ibu juga merancang RPP berdiferensiasi. Di sana kan Ibu merencanakan diferensiasi konten ya dan diferensiasi proses. Kemudian di sana juga Ibu merencanakan adanya pembelajaran sosial emosional agar mereka lebih fokus. Coba sedikit seperti apa di dalam pembelajaran sosial emosional tersebut. Inilah ketika kita dalam pembelajaran tersebut di tengah-tengah otomatis kalau matematika kelas 10 kan 3 jam tuh. 3 jam itu saya rasakan memang agak mumet dalam pembelajaran. Kenapa? Kalau kita 3 jam full untuk belajar saja otomatis mereka akan bosan. Nah, jadi bosan itu menjadi dia tidak fokus. Jadi ketika di pertengahan pembelajaran saya inginnya melakukan teknik stop. Seperti yang Ibu ketahui juga, teknik stop itu kan kita pejamkan mata sebentar, merefleksikan diri, apa yang dirasakan oleh murid tersebut, lalu apa yang akan dilakukan murid tersebut ke depannya seperti apa, biar dia bisa merefleksikan dirinya sendiri.
Setelah itu saya suruh mencatat apa yang mereka rasakan. Setelah apa yang mereka catatkan itu, lalu baru itu diungkapkan dalam kertas. Setelah itu saya baca, setelah itu baru kita lakukan refleksi lagi bersama, baru melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Jadi di sana tujuannya untuk menyadarkan Ya, dirinya, menyadarkan dirinya siswa-siswa tersebut. Oke, nah jadi nanti apa yang bisa Ibu Desa gunakan untuk mengetahui bahwa tujuan dari Ibu Desa ini membuat anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Indikator keberhasilannya maksudnya kalau indikator keberhasilannya otomatis kan pertama itu pembelajaran berjalan dengan aktif, dengan lancar, dimana nanti ketika saya berikan konten yang beberapa konten, dia bisa memilih itu. Habis itu dia mau, misalkan dia aktif lah, dia mau bertanya ataupun dia mencatat dalam buku catatan, otomatis kan dia sudah belajar artinya, walaupun memang dalam untuk pemahaman lebih detail kita belum bisa mengetahuinya. Yang pasti mereka sudah mau aktif dulu, di diskusi juga seperti itu. Selain itu, saat mereka tidak fokus, sudah saya berikan teknik stop, itu mereka menjadi lebih fokus dan lebih lancar lah dalam pembelajaran. Itu indikator yang saya inginkan. Jadi anak-anak aktif, kemudian mau menjawab seperti itu sudah bisa menjadi indikator keberhasilan ya Ibu Desa ya. Nah, seandainya ini Bu Desa, dari beberapa rencana yang sudah Ibu Desa paparkan tadi, ternyata ada beberapa siswa, mungkin 1-2 orang lah, yang masih belum memberikan perubahan, ya belum menampakkan perubahannya. Adakah perlakuan khusus terhadap anak-anak tersebut? Nah, kalau ada beberapa siswa yang masih belum melakukan perubahan, misalnya pertama saya otomatis dekati. Nah, selain dekati, mungkin saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat atau satu MGMP kepada saya saling berdiskusi lah awalnya untuk merancang pembelajaran seperti apa. Selain itu, saya juga bisa melakukan pendekatan kepada siswa mencari alasannya apa seperti itu. Bisa dengan segitiga restitusi ya. Oh iya, bisa sekali. Nah, nanti kapan rencananya ini mau dilaksanakan? Rencana yang tadi besok, karena saya akan mengajarkan hari Jumat. Jadi besok secepatnya harus saya lakukan rencana ini. Lalu untuk melihat perkembangannya berarti hari Sabtu baru kita bisa tahu kan. Di hari Jumat itu saya akan melakukan refleksi juga di sana. Nanti hasil refleksinya mungkin saya catat dulu. Nah, jadi nanti hari Sabtu saya tunggu lagi ya cerita selanjutnya, apakah hal-hal yang sudah Ibu rencanakan tadi berhasil atau tidak Ibu lakukan. Siap Bu. Nanti akan saya tulis, setelah tulis saya juga komunikasikan kepada Ibu. Nanti berarti hari Sabtu kita ketemu lagi ya Bu. Oke, nanti kita habis mengajar kita ketemu ya Ibu ya, Bu Desa ya. Oke Bu, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Nanti juga saya mungkin kalau ada permasalahan bisa cerita lah sama Bu Desa ya. Ya, jadi saya dalam pertemuan kali ini saya mendapatkan pencerahan, ternyata apa yang saya pikirkan Ibu sudah tahu solusinya ya, sebenarnya ya. Sebenarnya gitu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya dan pembelajaran juga semakin lancar seperti itu. Selamat siang Bu, terima kasih. Oke, selamat siang kita ini. Selamat siang Ibu Sudi. Jadi bagaimana perasaannya nih tadi setelah melakukan proses percakapan kucing dengan Bu Desa? Udah lega sih Bu ya. Ada sedikit tegang karena diawasi atau diamati sama ibunya. Jangan tegang-tegangnya. Ya. Jadi dalam proses percakapan yang tadi sudah Ibu lakukan, ada beberapa yang sudah saya catat terlepas dari asumsi saya terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi ini murni berdasarkan apa yang sudah saya amati gitu ya Bu ya. Jadi dalam proses percakapan coaching tadi, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang sudah Ibu lakukan? Jadi kalau saya merasa ini Bu ya,
tiga potensi coaching itu sudah saya lakukan, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga yang terakhir itu menyampaikan pertanyaan yang Jadi kalau tadi di awal sebelum kita melakukan proses percakapan kucing kan ada kompetensi kucing yang ingin ibu tingkatkan. Kalau tadi yang saya dengar itu tentang menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu? Iya, benar sekali. Oke, jadi dari kompetensi itu, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira sudah ada peningkatan nggak dari apa yang sudah ibu lakukan tadi? Kalau saya merasa sih sudah, ya sudah, karena dengan saya tadi kehadiran penuh, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dengan seperti itu nantinya saya mengalir pertanyaan-pertanyaan saya itu mengalir pertanyaan terbuka, jadilah dia pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari si coaching. Oke, jadi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi terhadap percakapan yang ibu lakukan tadi sama Bu Desa, jadi di proses coachingnya itu ibu sudah melaksanakan atau menjalankannya berdasarkan alur cerita dan sebenarnya sudah ibu lakukan dengan baik sebenarnya. Nah, dalam kompetensi coaching yang ibu laksanakan tadi untuk kehadiran penuhnya saya sudah amati sudah bagus, terlihat dari ekspresi ibu dengan Bu Desa tadi bagaimana berusaha untuk tetap memperhatikan apa yang Bu Desa sampaikan. Jadi hadir secara penuh tanpa berpikir ke hal-hal yang lain. Kemudian untuk kompetensi yang kedua yang mendengarkan secara aktif. Jadi di sini saya sudah mengamati bahwa ibu sudah mencatat juga apa yang Bu Desa sampaikan, mendengarkan dengan baik apa yang Bu Desa sampaikan. Kemudian ada penguatan lagi terhadap apa yang sudah Bu Desa sampaikan. Jadi ada catatan itu kemudian kamu ibu ibu kuatkan lagi kepada Bu Desa. Terus untuk yang pertanyaan berbobot ini juga saya sudah amati sudah disampaikan dengan baik. Jadi benar seperti yang ibu bilang tadi bahwa setelah ibu hadir penuh dan mendengarkan itu ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul. Ya, ternyata tanpa disadari mengalir. Jadi kita itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching, kita bisa menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sesuaikan dengan dia permasalahan coaching tersebut. Jadi dalam percakapan yang sudah dilakukan tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah terlihat bahwa ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot karena Bu Desa juga sudah mau mulai dari identifikasi permasalahannya. Ibu Desa sudah bisa menceritakan dengan jelas ya apa permasalahannya. Kemudian dalam rencana aksi juga Bu Desa sudah menjelaskan detail rencananya seperti apa hingga nanti tujuan akhirnya seperti apa. Ya, jadi saya sebagai coach itu kan mengarahkan saja Bu Desa itu agar potensi yang sebenarnya beliau sudah miliki itu tinggal dikembangkan saja, tinggal digali lagi. Jadi dalam prinsip coaching tadi saya sudah melihat bahwa kemitraan, kemudian bagaimana ibu memberikan umpan balik terhadap Bu Desanya, bagaimana nanti percakapan itu bisa berjalan dengan dua arah itu sudah nampak dalam percakapan yang ibu lakukan. Jadi sudah diberikan pertanyaan berbobot dan sekaligus sudah melakukan prinsip coaching yang sudah ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Bu Desa itu sudah ibu pahami dengan baik seperti itu, sehingga ibu bisa menuntun Bu Desa untuk menemukan solusinya sendiri. Iya, jadi dengan mendengarkan, dengan kehadiran penuh saya bisa memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Desa. Apalagi kita karena sebagai rekan sesama guru, tentu permasalahan itu tidak hanya Bu Desa yang alami, ibu saya juga sudah pernah mengalami permasalahan yang sama. Ya, jadi ibu bisa memaksimalkan lagi dari arahan itu, bisa memaksimalkan potensi yang sudah Bu Desa miliki. Iya. Ternyata beliau bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Iya. Ya. Jadi kira-kira dari kompetensi coaching ini ada nggak yang pengen ibu tingkatkan lagi? Kalau tadi kan
sudah yang saya fokuskan untuk amati itu adalah pertanyaan berbobotnya kan seperti itu. Kira-kira untuk yang lainnya perlu ada nggak yang perlu? Sebenarnya seperti yang sudah saya katakan, mungkin ketiganya sudah saya kuasai, hanya saja semuanya itu tentu masih dalam taraf ya sekedar kuasai. Mungkin nanti ketiganya itu ingin juga saya tingkatkan lagi, karena apa ya, kayak mendengarkan seperti itu jika sudah ada gangguan sedikit, mungkin kita fokusnya sedikit sudah Fokusnya udah iya kemana-mana. Jadi nanti kebetulan di sini karena kita mencari tempat yang sepi, itu kan tentu panggilan penuh, mendengarkan aktif itu lebih mudah lah dilaksanakan. Tetapi nanti kan proses coaching tidak bisa dilakukan seperti ini saja. Mungkin kita mendapatkan tempat di mana ada keramaian, di sana tentu saya ingin juga meningkatkan fokus saya. Walaupun itu di tempat yang ramai. Iya, itu ya, Bu, seperti ya. itu. Ya. Jadi saya juga ingin belajar untuk lebih meningkatkan kompetensi coaching. Nah, hari ini mungkin jadi pengamat, besok saya yang mengalami permasalahan atau belajar untuk menjadi coach, kita sama-sama sharing pengalamannya seperti itu ya, Bu ya. Jadi terima kasih Bu Subi hari ini sudah mau mengamati saya melakukan percakapan coaching. Jadi saya dari proses ini, dari apa yang Ibu amati, saya jadi mengetahui kekurangan saya untuk nanti bisa dilakukan perbaikan di kemudian hari. Sama-sama Bu, kali ini saya juga tidak sempurna, nanti kita sama-sama perbaikan